Kemarin terakhir sampai faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional, Pak. Ini yang kuliah siapa ini? Si Mustafa Kamal ini siapa ini? Oh, kalian bersebelahan duduknya ya? Iya, Pak. Duduknya bersebelahan. Ya, Pak. Mama. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Cuma kecil karena nggak pakai headset. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini memang agak sibuk. Hampir sebulan ini memang saya tidak pernah ada di Mame ya. Terakhir saya pulang dari Papua. Kemungkinan minggu depan juga ada kegiatan lagi di Banda Aceh, cuma nanti kita lihatlah bagaimana nanti mekanismenya. Mudah-mudahan karena ini daring, kita bisa dengan mudah untuk melaksanakan kegiatan. Cuman agak susah kalau kemudian di dalam forum ilmiah. Halo? Ya, Pak. Oke. Internetnya kayaknya nggak stabil ya. Nggak stabil sebetulnya. Nah, untuk itu kita mulai ya, perkuliahan kita menyambung pertemuan sebelumnya yang menurut saya memang belum selesai ya, minggu yang lalu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat pengertian ekonomi internasional itu menyambung apa yang sudah kita bicarakan pada minggu sebelumnya ya. Ini sebentar ya, komputernya agak macet. Nah, kata Hari Waluya itu dalam pendapatnya dia mengatakan bahwa aplikasi dari ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro itu yang khusus mempelajari masalah hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain. Jadi ekonomi internasional itu lebih menspesifikasikan kepada aspek-aspek atau hal-hal yang berkaitan erat dengan ekonomi dari satu negara dengan negara yang lain. Ya. Kemudian Nopirin itu dalam pendapatnya juga ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi biasanya mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Kalau kita lihat problematikanya ini itu biasanya berada dalam lingkup internasional. Jadi ekonomi internasional ini aspek ruang lingkupnya itu bisa dilihat dalam aspek yang lebih luas ya, dibanding dari dalam negara atau suatu negara tertentu. Sedangkan menurut Stephen Robock dan Kenneth Simon, dia mengatakan bahwa paling tidak hampir sama seperti yang dikatakan oleh Waluya dan Nopirin. Ya, dikatakan pendapatnya
sesuatu apa ya, lapangan daripada manajemen itu dan aktivitas daripada suatu aktivitas bisnis itu juga berkaitan dengan dua negara yang kemudian memiliki apa ya, memiliki sumber daya yang kemudian bisa mendukung kegiatan ekonomi internasional itu terjadi. Ya, kegiatan aktivitas ekonomi internasional itu bisa saja berupa tidak hanya berupa jual beli barang, tapi juga bisa dalam konteks pelayanan dan transfer teknologi, informasi atau data, bahkan juga hal-hal lain yang dirasa penting untuk menunjang kegiatan ekonomi internasional. Jadi tidak selalu, kata Stephen Robock dan Simon ini, kegiatan ekonomi internasional itu selalu melibatkan jual beli barang atau yang melibatkan uang, atau bisa saja melakukan kegiatan lain yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian kalau kita lihat, jadi kesimpulannya apa pengertian dari ekonomi internasional ini? Ya, ekonomi internasional ini berarti mempelajari tentang hubungan ekonomi antar negara, itu yang pasti, ya, yang saling berkaitan, yang kemudian kesemuanya itu tentu sangat tergantung daripada alokasi sumber daya yang ada, baik dari satu maupun pada negara yang lain. Sehingga alokasi sumber daya yang ada ini kemudian merupakan dampak langsung yang dijalankan melalui mekanisme perdagangan. Karena kalau satu negara dengan negara lain itu tidak memiliki keterkaitan sumber daya yang dibutuhkan oleh masing-masing negara, maka perdagangan itu biasanya nggak akan terjadi. Atau mungkin investasi maupun kerjasama internasional itu juga nggak akan terjadi. Misalnya kenapa sih negara-negara asing itu kemudian mau melakukan investasi ke Indonesia? Misalnya ke Aceh, ada pengeboran lepas pantai yang mungkin akan dilaksanakan di Blok Andaman, yang setahu saya itu pemenangnya terdapat beberapa negara, ya, beberapa perusahaan seperti Premier Oil dari Inggris atau Mubadala Petroleum dari Qatar misalnya. Nah, kenapa mereka mau melakukan perdagangan, mau melakukan investasi ataupun kerjasama internasional? Karena memang sumber daya yang dimiliki di Indonesia itu mungkin merupakan sumber daya yang memiliki nilai, ya, memiliki nilai, dan sumber daya tersebut tidak dimiliki oleh banyak negara, sehingga dibutuhkan persaingan untuk mendapatkannya. Dan apabila kemudian investasi itu dilakukan, maka diproyeksikan mereka akan mendapatkan keuntungan, ya, dari masing-masing negara itu sendiri. Kemudian ekonomi internasional juga berkaitan dengan kebijakan yang mengaturnya, ya, baik dalam negeri, dalam suatu negara itu sendiri, yang ini bisa maupun dari dalam luar negeri, gitu ya. Ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional, kebijakan internasional seperti sistem moneter yang ada ataupun sistem pajak yang diatur dalam lembaga internasional seperti WTO dan IMF, gitu ya. Nah, kalau di dalam negeri itu biasanya juga mereka memiliki aturan-aturan bagaimana kemudian negara mengatur kerjasama dengan negara lain, berapa persen pajaknya, ya, bagaimana cara pengurusan perizinannya, bagaimana kemudian skala kerjasama yang bisa dilakukan oleh orang perorangan, oleh badan usaha ataupun oleh negara dengan negara. Jadi itu kemudian diatur di dalam peraturan atau kebijakan negara, sehingga kemudian terjadi kontrol negara terhadap proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang melibatkan satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, di samping juga lembaga atau organisasi internasional juga memiliki kebijakan yang mengatur persoalan-persoalan tadi, ya, mengatur persoalan-persoalan tadi, ya, Mustafa Kamal, ya, ini Mustafa ngobrol sendiri dia, ya, saya pikir ada diskusi lain di dalam diskusi kita pada hari ini. Nah, mungkin, ya, yang cukup mumpuni untuk bekerja di luar negeri. Tentu itu juga berpengaruh terhadap pendapatan negara.
Karena semakin profesional dia bekerja, semakin besar kompetensi yang dia miliki, tentu penghasilan yang akan dia peroleh akan semakin besar pula. Ya. Nah, ini yang kemudian bisa berimplikasi terhadap pendapatan negara yang bersumber dari devisa yang hadir setelah kemudian pekerja kita itu bekerja di luar negeri. Ya, makanya kemudian pekerja asing itu juga sering dikatakan sebagai pahlawan devisa negara, karena memang mereka merupakan penyumbang devisa negara yang bersumber dari kegiatan ekonomi internasional dalam aspek transfer of labor. Nah, apakah masyarakat kita tidak ada yang bekerja di samping menjadi asisten rumah tangga atau yang lainnya? Ada, gitu ya. Bahkan tenaga kerja kita banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan terkemuka, misalnya seperti almarhum Anan Ganto, itu orang Bulog, itu pernah menjadi bankir terkemuka di sebuah perusahaan bank ternama di Inggris, misalnya Morgan Bank, yang kemudian pernah menjabat sebagai direktur di kawasan Asia Pasifik yang bertempat di Singapura pada saat itu. Nah, cuman orang-orang yang seperti ini jumlahnya tidak lebih besar daripada yang kita sampaikan tadi, sehingga kemudian secara kuantitas tidak begitu dikenal, karena jumlah TKI atau buruh kasar yang bekerja di luar negeri itu masih lebih banyak daripada orang-orang yang profesional seperti tadi. Kemudian perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Ini bisa disebut dengan transfer of technology. Indonesia juga sering melakukan ini, baik dalam bidang kerjasama antara perusahaan yang tidak melibatkan negara, atau juga melibatkan salah satu negara dengan negara lain. Misalnya seperti kerjasama transfer teknologi alutsista pertahanan negara. Ya, Indonesia mengorder 25 kapal selam dari Korea. Nah, nanti dibuat kerjasama bahwa 10 kapal selam dibuat di Korea dengan melibatkan tenaga kerja Indonesia. Jadi sambil dia magang, belajar, kemudian negara mengorder kapal selam dari Korea, dan 15 unit lagi nanti dibuat kerjasama, dibuat di dalam negeri, ya, dengan supervisornya dari Korea. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya merupakan kegiatan yang termasuk dalam lingkup perdagangan internasional sebagai upaya ekonomi internasional, namun dia masuk dalam aspek transfer of technology. Harapannya untuk apa? Harapannya jika dilakukan demikian, ke depan pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun kapal selamnya sendiri. Itu yang kemudian dilakukan oleh banyak negara untuk melakukan transfer of technology. Jadi melakukan studi banding, ya, melakukan kerjasama pembangunan, atau mendirikan pabrik-pabrik sepeda motor di Indonesia yang dinakodai oleh perusahaan-perusahaan Jepang atau Eropa. Kedepannya dengan transfer teknologi ini, masyarakat kita menjadi lebih punya kapasitas untuk membangun industri lokalnya sendiri. Ya, dulu Korea lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Sekarang mereka sudah mendirikan perusahaan mereka sendiri dengan label Hyundai. Ya, bahkan di negara-negara Asia Tenggara, kendaraan seperti Hyundai, Petronas, dan lain sebagainya ini sudah mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat secara umum. Walaupun secara kuantitas masih kalah bersaing dengan brand-brand dari Jepang dan dari Eropa maupun dari Amerika. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada geliat ekonomi yang muncul dengan proses transfer of technology belakangan ini. Bahkan di Indonesia saat ini sudah mulai menggalakkan pembangunan kendaraan berbasis elektrik, ya, yang awalnya dimulai dari kampus ITS, yang kemudian sudah diambil alih oleh PT Wika, yang ke depan saya dengar akan dijual secara luas pada masyarakat Indonesia. Jadi semakin lama memang teknologi berbahan bakar fosil itu akan mulai ditinggalkan,
dan kita kemudian akan lebih menggunakan teknologi hybrid dan juga elektrik dalam kegiatan sehari-hari ke depan. Ya, ini mungkin dikarenakan sumber daya yang berbasis fosil ini semakin lama dirasakan semakin menipis, sehingga kemudian banyak ilmuwan mulai berpikir bagaimana kemudian kita menciptakan suatu kreasi baru yang kemudian tidak bergantung pada sumber daya alam yang terbatas tadi. Kemudian perdagangan internasional yang dilakukan apa ini? Sebentar ya. Sebentar, ada pesan. Sebentar ya.
kebun sawit juga ya. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan? Pak Rizky lagi on the way kemana itu? Lagi di kantor ya? Lagi piket Pak di DPR Di mana itu? DPR Kota Pak, samping BPD di Subang Pak. Oh, di bank ya? Enggak, di DPR Pak. Oh, di DPR. Saya pikir Ya, Pak. DPL tadi. Ya. DPR kota ya? Lagi piket. Iya Pak, kemarin nggak pernah gabung karena main voli di Banda Pak. Iya, menang. Menang Pak. Bulan 6 nih kami pora di Sigli Pak. Ya, kemarin menang juara berapa? Enggak, kemarin kami hanya mencari tiket untuk lolos 8 besar di Sigli Pak. Oh, Prapora maksudnya. Kemarin prapora, ini bulan 6 nih nanti poranya Pak. Dapat sertifikat nggak kemarin Prapora? Di kemarin belum Pak, karena sertifikatnya nanti di poranya. Oke. Kalau ada sertifikat prestasi kasih ke kampus nanti ya. Ya Ya. Pak, siapa? Ya Pak. Nah, jadi kalau main poli izin boleh kalau menang. Kalau nggak menang nggak usah. Ya kan berusaha juga Pak. Iya. Kalau ada yang menang-menang dan sertifikat kasih kopiannya ke kampus ya. Itu biar di data di kegiatan mahasiswa di STI. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini si Andi apa ini? Menanggung apa maksudnya? Ya, paling enggak si Rizky kan sudah berusaha mukul-mukul bola voli ya. Mudah-mudahan lulus, udah lulus ke Pora menang Pora nanti ikut PON di depan. Ikut apa lagi? Atau ikut Proliga ya. Bentar ya, ada telepon dia tadi. Halo. Oke, saya pikir itu saja ya. Minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kita kuis. Nanti materinya saya kirim ke grup WA sajalah semua materi-materi baik yang sudah kita bahas maupun yang belum ya. Jadi
Saya seperti saya katakan sebelumnya, kalau di kelas itu nggak aktif kameranya atau nggak apa ya, saya remove aja daripada menghabiskan paket tapi nggak bermanfaat kan untuk apa. Kemudian kalau di masuk kelas itu harus yang pakainya yang rapi lah gitu ya. Seperti halnya karena masuk ke dalam kelas gitu. Oke, si Andi ini kan rapi dia, cuman dia di planet Mars ini kayaknya nih, di dalam pesawat ulang-alik ini ya. Dan yang lain-lain juga begitu. Oke, jadi minggu depan usahakan Anda prepare untuk kuis. Soal kuisnya nanti akan saya kirim via grup WA. Jadi minggu depan kita sepertinya tidak akan ada daring karena ada tugas kuis untuk mengganti pertemuan kita pada hari ini. Ya, tolong sampaikan kepada teman-temanmu yang belum hadir di grup WA kita di pertemuan dari kita pada hari ini, agar ke depan dia bisa ikut serta. Ya. Dan jangan lupa screenshot kehadiran Anda hari ini, kirimkan ke WA kita, tulis nama dan name yang lengkap, agar saya bisa mengidentifikasi kehadiran Anda di WA kita pada hari ini. Itu saja ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan, insyaallah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.